paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan. Kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Come on everybody, go! Sing it out. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Memberikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Apa dampak daripada mujizat? Saya ingatkan kembali Yohanes 2:11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Bukan terakhir ya. Dari tanda-tandanya Simeon mujizat dan ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya pada yang pertama. Kemuliaan Tuhan nyata dan membuat orang percaya. Di sini baru murid-murid. Dan kita melihat kehidupan daripada Paulus dan Silas. Ketika mereka sampai di kota Filipi, maka di situ ada seorang pengusaha wanita. Dia punya butik yang menjual jubah ataupun kain berwarna ungu yang dipakai oleh high class ataupun high society. Dan apa tanda orang diurapi Roh Kudus? Lydia tuh jadi berani menerima mereka di rumahnya. Lalu kemudian akibat daripada mujizat. Salah satu mujizat adalah pengusiran roh jahat. Dan kota itu dikuasai oleh sekelompok orang yang memperkerjakan seorang gadis yang dikuasai dengan spirit of Python, ya. Spirit of Python itu artinya, saudaraku, dia sebagai oracle ataupun medium. Dan dia mengikuti Paulus sambil berseru-seru, orang yang menunjukkan kepadamu jalan keselamatan. Hati-hati, iblis itu ingin menyesuaikan ataupun mengasosiasikan dirinya dengan kita. Tak tahan Paulus, ditangking, dan apa yang terjadi? Dampaknya masuk penjara, saudara. Bukan cuma masuk penjara, digebukin dan kemudian kakinya dipasung di tempat paling dalam.
Tetapi ini tanda orang yang penuh Roh Kudus. Yang keluar bukan keluhan, yang keluar puji-pujian. Di tengah malam ketika mereka muji pasti dengan suara keras. Rupanya malaikat ikut nyanyi, saudaraku. Semua pintu-pintu terbuka, borgol-borgol, dan juga pasungan terlepas. Dan saat itu sipir penjara mau menggorok lehernya sendiri. Kata Rasul Paulus, tenang, tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Coba bayangkan, kalau penjara di Cipinang misalnya ya, mendadak semuanya terbuka. Wah, itu bisa kacau balau. Tetapi kalau Roh Kudus hadir, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera yang sangat luar biasa. Tapi inilah tujuannya. Tujuannya apalah, saudaraku? Sipir penjara itu yang pasti sangat kejam, ya, pasti juga merangkap Al-Gojo. Dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Tapi ini salah satu kunci bagaimana kita itu disertai mujizat. Paulus dan Silas tidak mengaku bahwa mereka warga negara Romawi, tapi mereka menampilkan diri sebagai warga negara kerajaan sorga. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, apa kan malu mengaku dia di depan Bapa dan para malaikat kudus dan juga di depan masyarakat. Pastikan saudara selalu memuliakan Tuhan. Baru selesai itu dia beritahu, kami ini warga negara Rom dan kamu memukuli kita. Mereka ketakutan luar biasa. Kemudian mereka dibebaskan begitu saja. Rupanya ketidakadilan itu berlangsung sampai sekarang. Tetapi jangan khawatir. Mujizat tujuannya apa? Membuat orang percaya. Engkau dan seisi ruangmu akan percaya pada Tuhan. Dimulai satu orang. Satu orang percaya. Istri saya dan saya adalah pertama dan keluarga kita yang lahir kembali. Ada beberapa yang beragama Kristen lah ya. Tetapi yang lahir kembali baru kita berdua. Dan kedua keluarga besar kita sebagian besar bukan cuma percaya tapi melayani Tuhan. Biar terjadi pada saudara. Sebab mereka melihat apa? Mujizat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mata mereka terbuka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang tidak percaya menjadi percaya. God bless you. Amin. Shalom. Selamat pagi warga kerajaan Allah. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada membawa kerinduan kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan bekerja, mengalir memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah pagi hari ini. Amin.
yang termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau berkata atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan Maha kuasa, Maha mulia. Kau berkata, Maha kuasa, Maha mulia. Maha kuasa, Maha mulia. Kau berkata atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Tuhan suara bagi Tuhan. Sebab Kau Maha kuasa, Kau yang termulia. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih sudah memampukan kami Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu
Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Katakan Yesus kau anugerah terindah. Yesus kau anugerah terindah. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kiraba sakarawase, kirabatakon sakarawase, yoboro sakarawase. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau mulia, Kau perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Kirabasyakaralaba. Ada kesembuhan di tempat ini. Ada pemulihan, ada kekuatan yang baru, ada gairah yang baru, ada hati yang diperbaharui karena Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami mau lebih lagi mendengarkan isi hati-Mu. Engkau membuka setiap mata hati kami untuk kami menerima pewahyuan yang baru. Hati kami dimerdekakan, jiwa kami dibebaskan. Karena ada metanoia itu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Apa rungan? Rungan balong. Puji Tuhan. Selamat datang mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pagi hari ini. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang dalam 3 bulan kita berturut-turut kita belajar tentang power. Ya, 3 bulan kita belajar feel the power, purpose power, dan hari ini adalah impact of power. Ya, kita akan sedikit belajar apa yang dimaksud impact of power. Oke, ya, ada kesalahan teknis sebentar. Laptopnya
Lagi error. Oke. Nah, kita akan buka di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Mari kita buka HP kita, Alkitab kita sama-sama. Kita akan membuka 2 Petrus. Dua Petrus 3 ayat 2 Petrus 1 ayat 3. Saya akan membaca. Sudah dapat semuanya? Amin. Ya. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu silakan ayat 4. Jadi yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam berkat yang luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan menjadi giat dan berhasil dalam menawarkan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan apa? Berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, ya. Sebelum masuk ke situ, semua pasti tahu ya, dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, ini adalah Cristiano Ronaldo. Wah. Atau orang biasa sebut CR. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh, bahkan anak-anak kecil pun remaja meniru potongan rambutnya. Nah, mungkin karena dia adalah seorang profesional dalam bermain sepak bola. Sekalipun masa lalunya mungkin dia lahir dari seorang yang miskin, keluarganya cukup banyak, ya. Tetapi dia bisa menjadi pemain sepak bola yang profesional. Kalau yang kedua ini, siapa? Gracia Poli. Ya, dia adalah pemenang Olimpiade bulu tangkis dunia. Ya, bulu tangkis dunia. Jadi dia menjadi orang yang berhasil. Dia menjadi sukses karena usahanya. Dia menjadi orang yang bisa memenangkan Olimpiade, itu perjuangannya cukup lama. Setelah berhasil, dia pensiun dan dia sekarang sudah punya anak. Ya, yang terakhir, ini yang lagi rame sekarang ini. Siapa? Putri Aryani. Ya, Putri Aryani ini adalah seorang tunanetra yang berhasil mendapatkan Golden Buzzer ya, itu di America Got Talent. Nah, dia orang tunanetra, dia perjuangannya untuk mencapai ke sana bukan suatu hal yang mudah. Baru-baru ini dia dipanggil oleh Bapak Presiden, mungkin sudah lihat, dia bernyanyi di depannya. Nah, ini orang yang dari biasa tunanetra, tapi dia bisa berhasil, itu karena ada sebuah perjuangannya. Dia menjadi orang yang berpengaruh. Nah, itu adalah tokoh, banyak sekali tokoh-tokoh yang saya masukkan hanya beberapa saja. Nah, kalau tokoh satu ini, seorang pembawa ketapel, yaitu adalah Daud.
Dia seorang anak kecil, seorang penggembala domba. Dia tidak dikenal, bahkan dia tidak berpengaruh. Pekerjaannya ada di mana? Di ladang. Ya, di padang. Tidak ada followernya. Followernya mungkin ya domba-domba itu. Dia tidak dikenal. Tetapi dia bisa berhasil memberikan solusi, memecahkan masalah bangsanya. Dia berhasil karena dia dapat memecahkan masalah bangsanya. Yaitu apa? Mengalahkan raksasa yang besar untuk apa? Yang bisa mempengaruhi bangsanya. Tidak ada yang berani memberikan solusi. Semua takut, semua mundur. Tetapi anak kecil ini ya, seorang yang biasa, yang tidak punya pengaruh apapun, tetapi karena usahanya, dia berhasil menjadi seorang pahlawan. Dia sanggup mengalahkan siapa? Goliat. Dia mengalahkan Goliat, sehingga apa yang terjadi? Semua mata tertuju kepada Daud. Bahkan orang-orang bersorak-sorai kepada Daud, dielu-elukan. Dia mengalahkan, dia berlaksa-laksa. Tetapi Saul tidak mendapat pujian. Saat itulah Daud menjadi orang yang berpengaruh. Dia membawa dampak ya bagi bangsanya. Karena dia mampu memberikan solusi. Dia menjadi problem solver di bangsanya. Semua orang tidak berani, tetapi dia berhasil dan dia menjadi berpengaruh bagi bangsanya. Ya. Yang satu ini adalah Salomo, anak daripada Daud. Dia tidak ditulis karena kehebatannya dia berperang melawan raksasa, tetapi dia berpengaruh karena apa? Kebijaksanaannya. Karena kekayaannya yang besar, sehingga Salomo ini menjadi pengaruh di bangsanya. Ini adalah Ratu Sheba, ya. Ratu Sheba yang datang karena ingin belajar, kepingin mengetahui apa sih. Nah, kita lihat ayatnya di berikutnya. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-34 bunyinya, maka datanglah orang dari segala apa? Bangsa mendengarkan hikmat Salomo dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Jadi Salomo ini adalah orang yang berpengaruh. Karena apa? Kebijaksanaannya. Dia disebut seorang yang ketika dia berkata-kata orang jadi terheran. Dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa karena kebijaksanaannya. Dikatakan di pasal ini, ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi. Ini karena dia membawa pengaruh. Nah, kita adalah orang-orang yang didesain Tuhan untuk menjadi pengaruh. Katakan? Belum semua. Kita didesain Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh. Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang dipersiapkan Tuhan, yang sedang mengerjakan bahwa kita adalah orang-orang yang membawa pengaruh. Mari kita akan belajar apa yang menjadi rahasia orang-orang hebat sehingga dia bisa membawa pengaruh, dia membawa dampak. Di dalam di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 tadi dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Kuasa apa? Kuasa
pengenalan akan Dia. Pengenalan akan Dia. Nah ini. Pengenalan kita akan Dia. Jadi pengenalan itu ada firman-Nya, ada Tauratnya yang ada di dalam apa? Hati kita. Kenapa Daud bisa dikatakan berhasil, Salomo bisa dikatakan berhasil? Alkitab berkata, apa rahasia orang berhasil? Kita mundur. Ayo kita baca bersama-sama. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi hobinya itu adalah firman Tuhan. Dan merenungkannya itu siang dan malam. Inilah rahasia bagaimana Daud bisa berhasil. Di padang tidak ada yang lihat dia. Dia hanya bersama domba-dombanya. Yang dia lakukan dia memuji dengan menggunakan kecapi. Kemudian dia merenungkan firman. Itu hari-hari kesukaannya. Sehingga pengenalan akan Dia begitu dalam di dalam hatinya. Berikutnya, kita sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu itu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini rahasia firman Tuhan lagi. Jangan lupa apa? Memperkatakan, mengucapkan firman itu dan juga merenungkannya siang dan malam. Kuasa pengenalan itu terjadi karena ada firman yang diam dan tinggal di dalam hati kita. Kenapa Daud bisa berhasil? Karena kuasa pengenalan akan Dia. Semua orang di bangsanya takut. Dia tidak mau maju menghadapi raksasa. Tetapi karena Daud ini mengalami kuasa pengenalan akan Tuhan. Yang dia renungkan bahwa engkau datang membawa pedang dan tombak. Tetapi aku datang membawa nama Tuhan. Karena dia mengalami kuasa pengenalan bahwa Yesus Tuhan yang dia sembah itu Allah yang hidup. Allah yang perkasa. Dia pahlawan perang. Dia tidak pernah takut. Ini rahasia Daud menjadi berhasil. Karena hatinya yang senantiasa dipenuhi dengan firman. Jadi dia hanya percaya apa kata firman. Dia tidak takut dengan raksasa besar yang semua orang menjadi mundur. Tetapi karena Daud mengalami kehebatan, kuasa pengenalan akan Tuhan membuat Daud menjadi orang yang sukses. Setiap kita pasti pengen sukses, amin. Setiap kita pasti pengen sukses. Kita kepengen berhasil. Ini saya mengutip mengutip tentang sukses. Kalau kita lihat ada vision, ada target, fokus, disiplin, ya, ada determination ini tangguh ya, planning, opportunity, mengembangkan, teamwork, evaluasi, strategi, integrity, action. Dan ini yang dipakai orang sehingga menjadi sukses. Apakah tiba-tiba Daud berhasil melawan Goliat hanya karena dia pandai untuk memainkan ketapelnya? Dia melakukan hal ini. Dia disiplin. Ketika dia bekerja tidak ada yang lihat, tapi dia disiplin. Kemudian dia bekerja keras. Ada usaha yang keras.
ketika dia berusaha untuk mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu beruang, singa. Ya. Nah, untuk menjadi berhasil, nah seseorang yang kepingin membawa pengaruh yang besar, seperti mungkin Cristiano Ronaldo, bagaimana dia bisa sukses? Dia disiplin, dia melakukan hal ini, dia punya strategi, dia mempunyai rencana, ya, dia berlatih, dia evaluasi terus menerus sehingga dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. Ini saya tidak mencatat di bagian ayat yang berikutnya, Bapak Ibu bisa lihat. Ayat yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Saya langsung lewati ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Di situ ada iman, ya. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini sudah dijelaskan di minggu yang pertama, ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan sukses dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kita akan menjadi orang yang berhasil, kita akan menjadi giat ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Untuk menjadi sukses, kita membutuhkan sebuah apa ini? Usaha. Ya. Seperti yang tadi, ada action, ada strategi, ada integrity, ada vision, ada disiplin yang harus dilakukan untuk menjadi sukses. Ya. Ini tadi. Nah, memang ada ikan terbang ya. Ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana ikan ini ingin keluar dari zona yang nyaman. Zona nyamannya di mana? Di akuarium. Tetapi itu hanya menjadi yang biasa-biasa saja. Dia ingin berusaha untuk sukses, untuk tempat yang lebih besar. Jadi dia berusaha untuk melompat. Artinya bahwa mungkin sesuatu yang belum Anda capai saat ini, saudara belum mendapatkan, saudara menginginkan sesuatu yang belum Anda capai hari ini, apa yang harus dilakukan? Lakukanlah apa yang belum Anda lakukan. Ketika kita ingin mencapai sebuah sukses, apa yang harus kita lakukan? Lakukan untuk menuju ke sukses. Disiplin. Caranya disiplin. Kerja keras. Nah, itu kerja keras. Hari-hari ini yang paling enak itu kerja mana? Kerja dengan apa namanya ya? Istilah anak muda baring-baring itu apa? Mager ya. Jadi hanya di kasur saja begitu. Nah, yang tanpa bekerja keras. Nah, ini bukan tidak sukses. Nah, kita akan belajar ini dulu. Siapa kita ditentukan oleh yang pertama. Apa? Kebiasaan yang ditanam hari ini. Apa kebiasaannya? Satu hari saya buka HP berhari-hari. Ya. Apa kebiasaan kita? Itu menentukan apa yang kita kerjakan. 5 tahun ke depan Anda ingin sukses, ingin bisnisnya berhasil, dimulai dari sekarang. Apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan, karena kebiasaan itu terjadi tidak cukup 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, kurang. Selama berapa hari?
49 hari dan terus menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, siapa kita itu ditentukan dengan apa yang kita baca dan dengar. Apa yang kita baca dan dengar, apa hari-hari ini? Kalau hari-hari kita hanya mendengarnya hal-hal yang buruk, pasti hidup kita akan terpola dengan hal-hal yang buruk. Yang ketiga, bergaul dengan siapa? Kita mau bergaul dengan siapa? Orang-orang yang malas, kita akan menjadi orang yang malas. Tetapi kita bergaul dengan orang-orang yang hebat, pantang menyerah, bekerja keras, kita akan terbawa. Kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, saya memberikan sedikit ini, mungkin ada yang tahu namanya Jeong Yo Jung, remaja Korea Selatan. Ya, ketika saya membaca ini remaja Korea Selatan yang melakukan mutilasi. Jadi saat dia lulus SMA, dia tinggal dengan neneknya. Hari-hari dia tidak bekerja, dia diam, tidak bicara dengan orang. Yang dia lakukan, dia pergi ke perpustakaan. Di sana dia membaca buku-buku tentang pembunuhan. Jadi dia membaca buku-buku itu, dia tidak berkomunikasi. Setiap hari dia pergi ke perpustakaan untuk dia belajar. Dia penasaran, bagaimana sih? Hari-hari dia membaca itu sampai suatu ketika dia mempraktekannya. Apa yang terjadi? Dia menyamar, dia membuka, dia mencari guru les. Dia bilang, saya seorang mama, saya membutuhkan guru les untuk anak remaja. Begitu. Jadi kemudian direspon oleh seorang pengajar les ini, kemudian dia janjian di apartemen untuk memberikan les. Dia menggunakan pakaian sekolah dan dia kemudian seperti anak dia yang chat tadi dia, tetapi dia itu dianggap orang tua, kemudian dia yang maju dan apa yang dilakukan di situ, apa yang dia baca, apa yang dia renungkan, dia praktekkan dan dia mutilasi itu guru. Dan kemudian itu ada gambar koper ya, dan dia dimasukkan ke dalam koper. Setelah dimutilasi di apartemen itu, dia masukkan ke dalam koper dan dia naik taksi. Dia naik taksi ingin mau membuang kopernya ke sebuah laut. Di taksi itu, dia naik taksi, kemudian ketika sampai, diangkatlah itu koper oleh tukang taksi. Ternyata kok ada rembesan basah. Ketika dia pegang begini oleh supir taksi, ternyata itu darah. Darah dan dia melihat wajah anak ini lain ya. Dan dia kaget juga kenapa koper yang bagus itu dia buang ke laut. Begitu. Kemudian sopir ini menghubungi kepolisian dan akhirnya anak remaja ini ditangkap. Jadi apa kebiasaan yang ditanam hari ini menentukan siapa kita. Anak-anak remaja, yuk mau jadi apa kalian? Anak-anak muda, dimulai dari hari ini. Mau jadi YouTuber, gamer, atau menjadi pengusaha, artis atau apa, lakukan, ditentukan mulai hari ini. Apa yang kamu, kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian apa yang kita baca dan dengar, pergaulan kita siapa, itu menentukan masa depan kita. Kita mau sukses, usaha kita sukses, kita mau bergaul dengan siapa? Apakah kita hanya diam saja tanpa sebuah usaha yang kita lakukan? Hari ini bisnis sudah berubah. Tidak seperti dulu orang datang. Sekarang kita yang berusaha. Bagaimana itu pabrik-pabrik yang di toko langsung mereka jualan online. Nah, kalau kita tidak punya kebiasaan yang baru, kita akan kalah. Kita tidak akan menjadi sukses lagi. Nah, itu siapa kita? Mulai hari ini kita berpikir, jangan buang waktu dengan hal yang sia-sia. Kita mau sukses di dalam bisnis, pekerjaan, rumah tangga kita ditentukan dengan apa yang kita baca, kita dengar, kita pikirkan. Dan kita bergaul dengan siapa, itu menentukan kesuksesan kita. Nah,
bagaimana kita menjadi kunci untuk membawa dampak. Kita baca yang pertama, 1, 2, 3. Membawa pengaruh budaya surga terjadi di bumi. Ini adalah bagaimana kita, semua kita yang hadir pagi hari ini punya tugas membawa dampak. Di mana kita membawa dampak? Ini ada 7 gunung atau 7 pilar yang harus kita kuasai. Kita sukses di sini. Kita berhasil di sini. Yang pertama adalah arts, entertainment, media, dan sport. Ya, ini A, B, C, D, E, F, G. Kalau saya menghafalnya A, art, entertainment, media, dan sport. Mungkin nanti Bapak Ibu pilih ya di area mana. Mungkin kita ada yang art, suka di seni. Ya, suka di seni, suka di olahraga, suka mau jadi artis entertainment, ya, suka di media. Nah, lakukan hal ini. Bagaimana kehadiran kita itu membawa budaya surga terjadi di bumi. Yang kedua, bisnis dan finansial. Bagaimana di sini banyak pebisnis. Bagaimana di bisnis kita itu terjadi budaya kerajaan surga terjadi di bisnis kita. Kemudian yang ketiga, church. Gereja. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk pelayanan. Kemudian development of the poor. Bagaimana mengembangkan untuk memaksimalkan orang-orang yang kekurangan, yang miskin. Kemudian education, science, dan teknologi. Yang keenam, family and health. Kemudian yang ketujuh, government and military. Ya, kalau saya di education ya, di pendidikan. Bagaimana saya membawa pendidikan ini seperti terjadi di surga. Ya, memang tidak mudah di dunia pendidikan, ada banyak orang. Bagaimana kita mengajar supaya guru-guru punya budaya yang sama seperti yang menjadi visi gereja. Ya, seperti bagaimana kerajaan Tuhan terjadi sama di sekolah. Menjadi sekolah yang tidak biasa-biasa. Ya. Jadi pengalaman ada satu ibu yang anaknya akan dipindahkan. Dia menangis ya, karena dia pengen sekolah di sini. Tetapi dia harus berjauhan dengan anak-anak karena masih usia kecil, harus dekat dengan anaknya. Jadi ibunya sekolah kerja di jauh, anaknya ada di saudaranya. Tetapi sikapnya mengalami perubahan. Yang biasa omong kotor, yang biasa dia pukul, tidak bisa diam. Tetapi karena lingkungan itu mempengaruhi, mengalami perubahan. Nah ini bagaimana di dalam dunia pendidikan ini, seperti budaya surga itu tidak mudah. Kita harus bagaimana supaya satu hati, supaya sesuai dengan firman dari guru-guru yang berbeda pandangan, berbeda denominasi, tetapi membawa bagaimana kerajaan surga supaya terjadi. Ini. Nah, dukung doa untuk sekolah Tunas Daud, Bapak Ibu, ini sekolahnya gereja. Jadi bagaimana supaya membawa jiwa-jiwa Tuhan. Saya berdoanya berapapun yang Tuhan percayakan murid ini ada jiwa yang diselamatkan. Itu saja. Tuhan mungkin belum mempercayakan yang besar dari ratusan mungkin ya. Yang sekarang kalau untuk TK SD sudah 150-an sekitar seperti itu. Nah, ketika ada orang yang datang, dia membawa bukan hanya anaknya saja yang kita selesaikan, termasuk orang tuanya. Baru saya bicara saja sudah ternyata punya problem yang cukup besar. Nah, kami pun punya pelayanan penggembalaan di dalam sekolah seperti itu. Jadi ada satu orang ibu yang nanti akan janjian untuk pelayanan pelepasan. Itu bukan dari jemaat kita. Tapi itulah masuknya bagaimana budaya surga itu terjadi. Nah, Bapak Ibu ada di mana? Di bisnis. Lakukan bagaimana kita membawa pengaruh budaya surga terjadi di bumi. Nah, ketika kita berhasil, seperti siapa? Seperti Daud, tidak ada satu orang pun yang memandang. Mungkin tidak ada yang melihat kita, siapa kita, saya cuman pegawai.
Saya cuma pegawai, saya membawa pengaruh apa? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita membawa budaya surga, ada kuasa pengenalan akan Tuhan. Sekalipun kita pegawai, mungkin pekerjaan kita rendah. Tetapi kita membawa problem solving, kita membawa pengaruh atau dampak yang besar. Amin. Seperti Naaman, ada seorang gadis kecil yang dia membantu di rumah itu. Tetapi yang dilakukan gadis itu apa? Dia ingat ada seorang imam, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Dia mengucapkan seperti itu. Jangan lihat siapa saya. Aku seorang pegawai yang gak dikenal. Mungkin tempatku rendah. Tetapi ketika kita tahu siapa kita, bahkan di posisi apapun, bahwa Tuhan akan membawa dampak yang besar. Amin. Percaya itu, ucapkan sesuatu. Ketika kita tahu pengenalan akan Tuhan, firman Tuhan yang dalam di dalam diri kita, kita akan tahu dampak yang besar di dalam setiap kita. Di dalam keluarga, ada keluarga yang mungkin belum mengenal Tuhan. Caranya bagaimana? Hidup kita harus berdampak, membawa pengaruh. Pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Harus membawa pengaruh yang baik dalam sikap kita, dalam ucapan kita, dalam segala hal. Mungkin ada suami atau istri yang belum bertobat. Kita ucapkan sesuatu lewat kehidupan kita akan berubah. Nah, sekarang yang kedua. Kunci membawa dampak yaitu membawa pengaruh dengan kebijaksanaan. Katakan bijaksana. Kita sama-sama baca Amsal 11 ayat 30. 1, 2, 3. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Ini yang perlu digarisbawahi. Siapa bijak akan mengambil hati orang. Tugas kita membawa dampak itu apa? Melakukan amanat agung untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Supaya berhasil, kuncinya membawa pengaruh dengan kebijaksanaan. Saya memberikan contoh Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu seorang yang ganti-ganti suami. Ya. Yesus datang tidak langsung bertobatlah. Kamu harus percaya. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Dia bilang, berilah aku minum. Ketika dia berkata, Yesus berusaha menempatkan dirinya seperti perempuan itu. Apa yang sedang dikerjakan? Dia sedang mengambil air. Makanya Tuhan berkata, berilah aku minum. Nah, Tuhan, kita kan tidak, orang Samaria dan orang Yahudi kan tidak bisa bersama-sama. Nah, Tuhan masuk sampai perempuan ini terkejut karena, wah, dia tahu, saya kan tidak bersuami, memang kamu tidak bersuami, tetapi kamu punya 5 suami. Nah, jadi Yesus datang ke perempuan ini dengan bijaksana, dengan hikmat, yang datang dari Tuhan. Ketika Yesus masuk menyelami perempuan ini, apa yang terjadi? Perempuan ini berubah dan dia bercerita bahwa dia berjumpa dan hidupnya diubahkan. Nah, ini Yesus datang dengan bijak. Karena siapa bijak mengambil hati orang. Nah, tugas kita di KK, mungkin kita mau mengajak orang untuk datang. Yang lama tidak hadir. Kita mungkin sedang menjangkau jiwa, pakai ini, bijaksana. Karena Yesus adalah bijaksana. Bukan kita membawa pengaruh dengan kekuatan. Oh, aku bos, kamu harus pergi ke gereja sama saya. Bukan seperti itu, bukan kekuasaan yang dipakai. Ya, karena bukan kekuatan, power, posisi, kedudukan. Tidak. Tetap dan kebijaksanaan bukan volume seberapa keras kita bicara. Seberapa kita hebat, kita bicara dengan otoritas, dengan power. Tetapi kita dengan apa? Bijaksana. Kebijaksanaan itu memenangkan jiwa.
Ini rahasia kuncinya untuk kita mau memenangkan jiwa, yaitu kita bijaksana. Maksudnya itu bagaimana? Ya, bahwa kita memposisikan diri menjadi sama dengan mereka. Seperti Paulus berkata, ketika aku di Roma menjadi orang Roma, ketika aku di bangsa ini menjadi bangsa seperti ini. Artinya apa? Kita menjadi seperti mereka. Coba Bapak Ibu ingat ketika Yesus, ketika Allah berbicara dengan Musa, dia langsung menampakkan diri dalam awan, api, dalam angin yang dahsyat. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Lari, ketakutan karena mendengar suara Tuhan. Nah, jangan sampai orang dekat dengan kita karena karena takut dengan kita. Aduh, ada Miss Ati datang, lari sembunyi misalnya begitu ya. Nah, karena karena ketakutan. Jadi ketika kita menyampaikan firman pun, menyampaikan kabar baik pun, kita harus bisa menyelami mereka. Kalau dengan langsung orang lari, jangan dekat-dekat Ati itu. Nanti ujung-ujungnya pasti Injil gitu ya. Orang sudah menjaga jarak untuk kita. Nah, saya berikan sebuah ilustrasi dari percobaan katak. Langsung. Warm-blooded. So our Ini body adalah burns energy or perspires percobaan to maintain sebuah the same katak ya. 98.6 Katak ini degrees. berdarah dingin. The cold-blooded frog's Kalau body manusia temperature itu goes up and down berdarah with the panas. temperature Ini of its sedang akan surroundings. dilakukan uji coba. Although frogs love Ini water, kalau when katak I hold ini it over this pot of boiling akan water, this nah frog ini is very suhunya sangat uncomfortable panas. Apa yang and dilakukan? climbs to Katak get away berusaha from it. menghindar atau menjauh. The water in this pot is Tetapi room temperature, percobaan yang kedua, 69.4 degrees. katak So he's ini comfortable dimasukkan when I ke put him dalam in. sebuah panci dengan suhu yang rendah. If I turn the Tapi dia burner tidak on low sadar, flame, kemudian his body dinaikkan temperature will adjust and slowly sedikit he will demi heat up sedikit. with the water. Ketika The water's dinaikkan temperature sedikit has demi risen to sedikit, 80 degrees and the Nah, frog is the same dinaikkan, temperature and still dia comfortable. tubuhnya If I turn up the menyesuaikan, burner slowly tubuhnya again, he won't mengikuti notice because dari he'll continue to change to be the same temperaturnya, as his suhunya surroundings. berubah. When Dan we started, I held the dan frog over kemudian the first dia pot of boiling water. tidak He was sadar uncomfortable bahwa and he ini sangat tried to get away from the membahayakan heat. katak ini ya. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. Akhirnya He will just keep sampai trying to adjust with it. mendidih. By the time he realizes it's killing him, Apa yang it's too terjadi? late. Lama-lama He won't notice kataknya in time because he just mati, keeps tapi dia changing tidak berusaha himself melompat karena to go tubuhnya, along with the changes in his temperaturnya surroundings. itu menyesuaikan. Oke, cukup. Ya. Ya, ini percobaannya ada di stop kan? Ya. Ya, Bapak Ibu dari bentar. Dari ilustrasi tadi kita belajar bahwa ketika kita membawa dampak kepada orang lain, kalau kita secara langsung seperti katak tadi, suhunya panas, orang akan menjauh dari kita karena ini istilahnya langsung diberikan traktat seperti itu, orang akan sudah menjaga jarak sama kita, ya. Jadi ketika kita masuk di dalam dunia mereka seperti katak tadi, ketika dimasukkan di dalam panci, dia tidak menyadari bahwa suhunya sedang dinaikkan, tapi dia tetap bertahan, suhunya menyesuaikan. Nah, seperti itulah ketika kita berusaha ingin menjangkau orang-orang, kita membawa dampak bagi sekitar kita, kita mengikuti, kita punya budaya, ya. Budaya kita dimasukkan seperti Yesus, ketika Yesus ingin menyelamatkan manusia, dia tidak datang dalam bentuk pahlawan Superman, tetapi dia datang seperti manusia biasa untuk menyelamatkan
manusia. Nah, ada tujuan yang terakhir ini. Tujuan dari mempengaruhi yang pertama adalah mengkomunikasi pesan kerajaan surga kemana? Ke dunia. Ketika kita sebagai warga kerajaan surga ada di toko kita, ada di warung kita, ada di rumah kita, kita sedang mengkomunikasikan pesan kerajaan surga ke dunia. Makanya di rumah-rumah kita harus membuat suasana kerajaan surga itu terjadi. Jangan sampai kita membawa bukan sebuah kerajaan surga yang ada di rumah kita, tetapi perpecahan, pertengkaran, yang terjadi malah perselisihan, sehingga suasana surga itu tidak ada di dalam rumah kita. Sedangkan Tuhan mempunyai tujuan, yaitu apa? Untuk mengkomunikasikan pesan kerajaan surga ke dunia. Ya, mohon maaf ini. Yang berikutnya yaitu menggunakan bahasa mereka. Ketika kita membawa dampak, pakailah bahasa mereka. Ketika ke anak-anak muda, bahasanya juga bahasa gaul ya. Gaul yang kekinian, misalnya mereka suka ghosting atau apalah bahasa. Nah, kita berusaha menyelami, sekalipun saya 40 lebih, berusaha bagaimana seperti usia yang belasan begitu ya. Nah, itu berusaha untuk menggunakan bahasa mereka untuk ketika kita menjangkau. Tetapi ketika kita melakukan dengan paksa, apa yang terjadi seperti katak tadi, dia akan lari. Yang ketiga, tidak menyinggung atau menghakimi mereka. Ada di dalam Amsal, saya lupa mencatatnya, Amsal 18 ayat 19, boleh salah seorang membacakannya? Siapa yang sudah dapat? Ko Erwin, Amsal 18 ayat 19. Amsal 18 ayat 19. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Iya. Jadi orang yang dikhianati itu sulit untuk ditemui. Dia akan menghindar. Ketika kita berusaha ingin melakukan sesuatu dengan menyinggung mereka atau menghakimi mereka, sudah tidak mau didekati. Ya. Nah, ini butuhnya kebijaksanaan. Sehingga kita harus bagaimana? Berusaha dengan bijaksana tadi. Orang yang bijak akan apa di Amsal 11 ayat yang ke-30, siapa bijak akan mengambil hati orang. Ketika di komsel di kakak kita ada saudara-saudara kita, ayo kita bawa mereka. Bagaimana kita berusaha menjadi seperti menggunakan bahasa mereka. Kita menyelami apa yang menjadi gaya mereka. Supaya apa? Kita dapat mengkomunikasikan pesan kerajaan kepada mereka. Dan karena ketika kita menyinggung sesuatu yang privasi, apalagi kita tinggal di daerah Sumbawa ya, jadi kita harus menghargai budaya, menghargai daerah kita. Kita harus bijaksana supaya apa? Kebijaksanaan memenangkan jiwa. Amin. Mau menjadi dampak bagi kota ini? Menjadi dampaklah di rumah kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Bahwa kita adalah orang-orang yang hebat, yang sanggup membawa pengaruh. Ini ada 56-70 orang. Kalau membawa pengaruh, wow, dahsyat. Ada banyak orang-orang yang akan datang kepada kita. Karena apa? Sikap siapa bijak akan mengambil hati orang. Ini juga bisa dipakai untuk trik bisnis ya. Siapa bijak dia akan mengambil hati orang. Yang mencari apa Pak? Anggota-anggota. Ya, yang ingin promo. Cari bagaimana supaya kita menjadi bijaksana menyelami mereka. Amin. Amin. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah orang yang sukses dan berhasil sehingga kita membawa dampak. Yang pelajar menjadi pelajar yang hebat sehingga membawa dampak. Yang bisnis menjadi pebisnis yang hebat luar biasa. Menjadi problem solver. Sehingga kita
bisa memberi jawaban. Yang masih pegawai pun dimanapun berada, jadilah problem solver. Amin. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, Saya serahkan kepada dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sudah Kau sampaikan pada kami, yang memberkati kehidupan kami, yang mengubah mindset kami, dan terus mengarahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengarahkan kami kerajaan-Mu, tegakkan di atas keluarga kami, di kota kami, di negeri kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur semuanya itu, karena memang Engkau baik buat kami. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum terima roti dan anggur supaya kami bisa melayani sebelum kita perjamuan kudus. Sudah semua? Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Aba. Engkau senantiasa bersama kami setiap waktu. Dan Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami sampai detik ini. Apapun berita-berita hari-hari ini, Engkau selalu mengingatkan kami, anakku jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mungkin di antara kami ya Tuhan ragu akan firman-Mu, ragu akan janji-Mu. Oleh sebab Roh Kudus tolong kami, kuat dan teguhkan hati kami sebelum kami menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Makasih Bapa. Mari angkat roti di atas kepala kita. Yesus mati buat saudara dan saya. Kalau saudara dan saya selalu diingat-ingat masa lalu, itu tipu daya iblis. Tapi Tuhan selalu berbicara untuk hari ini dan melangkah ke depan. Karena yang lama sudah berlalu. Waktu di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Mari angkat roti di atas kepala kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus. Darah yang mengubahkan mindset kita. Darah yang menghancurkan segala tipu daya, trik-trik iblis. Darah yang memprotek saudara siang dan malam. Darah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah yang menyelamatkan. Haleluya. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Makasih Bapa. Darahmu tercurah untuk kami. Menyelamatkan hidup ini. Terima kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur. Darahmu tercurah buat kami. Kami berterima kasih Tuhan. Fraparabasanalamu. Bebaskan roh, mari kita sembah Dia. Friparabasanohu. Kriparabasakarabasanamo. Viprikarabasanamo. Barabasanamu. Kira basa kira para basano, vipri karabasano, vipakarabasana namo. Mari Roh Kudus ambil alih, kuasai hati, kuasai kehidupan kami pagi hari ini. Penuhi kami kuasa Roh-Mu Tuhan, Roh yang membebaskan, Roh yang memulihkan, Roh yang menyembuhkan kami oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada lagi yang mengintimidasi hidup kami, baik masa lalu kami. Kami percaya ke Tuhan menebus hidup kami. Darah Yesus oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menjalani hari-hari kami penuh kemenangan, penuh gairah, penuh semangat. Karena Kau Tuhan bersama kami. Keraba sikap patakaraba, kirala baraba sikap patakaraba, korala baraba sikap patakaraba, korala baraba sikar. Setiap roh-roh yang mengingat kami lepaskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kirala baraba sikap patakaraba sikar, korala baraba sikap patakaraba, kirala baraba sikap patakaraba, korala baraba sikap patakaraba sikap patakaraba, kori kiraba sikar baraba sikap patakaraba, korala baraba sikap patakaraba sikar. Karaba sikap patakaraba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Shekeke raba sandala botaka raba botaka keka. Hindaya cotoko musuku marabata brede. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan pencipta alam semesta. Engkau Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Engkau Tuhan yang mulia. Tapi Engkau rela Tuhan menebus kami Tuhan. Engkau turun ke dunia untuk menebus kami. Sehingga penebusan-Mu Tuhan membawa kami tidak hidup di dalam kenyataan dunia. Penebusan-Mu Tuhan membawa kami hidup di dalam sebuah kenyataan firman. Karena itu Tuhan, kami lewat setiap kuasa Roh Kudus-Mu, lewat kuasa firman-Mu yang mencetak kami. Kami mau bangun hidup kami hanya dari suara Tuhan. Kami tidak hidup dari suara dunia. Kami tidak hidup dari pandangan dunia. Tapi kami hidup di dalam pandangan Tuhan. Karena itu kami selaraskan hati kami contohkan hati kami pada sebuah kenyataan firman. Karena apa yang kami alami itu harus menjadi sebuah patokan firman ini, menjadi apa yang kami alami Tuhan. Karena itu kami menaruh setiap batasan firman dalam hidup kami, untuk kami membangun sebuah kebiasaan baru. Tidak ada lagi budaya dunia dalam hidup kami. Setiap budaya dunia, setiap kebiasaan lama yang
dihasilkan dari manusia dosa, kami tanggalkan dan kami salibkan di dalam nama Yesus. Tapi kami bangun sebuah kebiasaan baru dari budaya kerajaan surga. Sehingga hidup kami ini hanya dipengaruhi, hanya dari setiap firman, hanya dari perkataan Tuhan. Sehingga lewat hidup kami dipengaruhi dari perkataan Tuhan, kami akan membawa sebuah pengaruh ilahi. Pengaruh yang membawa sebuah radiasi ilahi bagi orang sekitar kami. Sehingga mereka akan melihat Kristus dalam hidup kami. Sehingga mereka melihat kami mengalami sebuah kehidupan yang berbeda. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau datang Tuhan membawa kehidupan yang berkelimpahan. Kelimpahan dari damai sejahtera, kelimpahan dari rancangan Tuhan, kelimpahan itu kami mengalami apa yang Tuhan sediakan, apa yang menjadi bagian kami akan benar-benar kami alami dan kami terima di dalam nama Yesus. Sehingga lewat kehidupan kami dan orang-orang yang ada di tempat ini, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kekurangan. Karena firman yang berkata bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang mengalami kelimpahan itu, yaitu kesehatan ilahi akan kami alami. Allahku yang memenuhi kami dalam kuasa dan kemuliaan, menurut kuasa kemuliaan keras dari dalam Kristus Yesus akan memenuhi kami. Segala perkara dapat kami tanggung, itu yang akan kami alami. Bagi orang-orang yang mengalami jiwa yang galau, firman yang berkata bahwa mari semua yang letih lesu dan berat-berat datang kepadaku marah, maka Tuhan yang memberikan kelegaan. Itu yang akan kami alami, terjadi buat kami dan gereja ini. Dan lewat kehidupan kami yang mengalami kehidupan ilahi, maka Sumbawa akan mengalami kemakmuran, kesejahteraan. Sumbawa yang jujur, Sumbawa yang akan dipenuhi dengan keamanan, Sumbawa yang dialami oleh atmosfer shalom, dan orang-orang dan Sumbawa yang akan dipenuhi damai sejahtera akan terjadi di pulau Sumbawa ini. Dan gereja ini menjadi satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuh gereja ini menjadi sebuah bagian dalam pola ilahi-Mu Tuhan. Dan kami tahu generasi ilahi akan datang dalam gereja ini, dan gereja ini akan memanifestasikan pengenalan akan Tuhan. Dan lewat gereja ini maka benar-benar nama Tuhan dimuliakan. Karena itu kami berdoa, kami bersepakat izin gereja ini akan keluar, bahwa dana dalam gereja ini akan benar-benar tercukupi karena ada tujuan ilahi bagi gereja ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan kami tahu semua dalam kami ini akan mengalami semua penggenapan dari janji-janji Tuhan di bumi ini, karena kamilah saksi dan bukti dari kebesaran daripada nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap taburan kami Tuhan, taburan kami ini menjadi sebuah benih. Waktu kami menabur persembahan misi dan persembahan pembangunan ini, maka Tuhan yang akan melimpahkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bertabur persembahan misi dan persembahan umum ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Quick Chicken Zubento pada pukul 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja di depan Alfamart. Jangan lupa, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Dan bagi yang menggabung, ayo ikut bergabung. Kita akan mendapatkan kesulitan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart. Ibadah Rocky akan dilaksanakan setiap hari Minggu di Aula Tunas Tunggul jam 11 WITA. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram GBI Rock Sumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aparungan. Pengumuman tambahan untuk minggu ketiga bulan Juni 2023 adalah kami membuka taburan untuk pelampang, yaitu pembangunan saluran air samping bangunan gereja, yang nanti kita akan lihat videonya.
Ini videonya. Jadi ada saluran air akibat banjir kemarin yang mendekat menggerus bangunan gereja. Oke, dengan budget pembangunan saluran air sebagai berikut. Batu kali 6 red dengan harga 500.000 dan pasir 4 red dengan harga per rednya 700.000. Dibutuhkan semen 30 sak dengan harga 70.000 dan ongkos kerja 2 juta. Jadi total dana yang dibutuhkan adalah 9.900.000. Ini taburan yang kita buka untuk kita harapkan untuk kita buka untuk jemaat dapat menabur di pembangunan saluran air ini. Jadi kita bangun di musim kemarau untuk menghadapi musim penghujan yang akan datang. Ibadah Raya Minggu hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 tetap pada jam 8 sampai jam 9.45 WITA. Tempatnya akan kita kembali ke aula Hotel Tambora karena tempat ini akan dipakai untuk acara. Dan ada program FKGK yaitu diskusi tentang pengaruh media digital dengan tujuan agar anak muda Kristen menyingkapi dengan bijaksana pengaruh media digital. Pesertanya remaja dan pemuda dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 jam 4 sore bertempat di Gemit. Dan kita juga GBI BPD Bali NTB mengadakan pelatihan media yang akan diadakan pada tanggal 21 sampai 21 Juni 2023 dengan materi Basic Graphic Design, yaitu pelatihan ini akan membahas prinsip dasar desain, teknik penggunaan warna, dan tipografi dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Di tanggal 20 Juni juga ini akan membahas tentang digital ministry. Dalam pelayanan ini peserta akan belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mencapai dan melayani jemaat dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Akan bertempat di Aula Tunas Daud Unggul Sumbawa Besar jam 18.30 sampai 21. Jadi kami memperlengkapi anak-anak muda untuk bisa, anak-anak muda sekarang kan pasti dengan media sosial pasti biasa ya, makanan sehari-hari, dan kami mau mereka juga bisa melayani dengan apa yang sekarang lagi ngetren. Di tanggal 21 Juni itu materinya adalah optimasi media sosial, yaitu pelatihan ini akan membahas strategi penggunaan dan pengelolaan media sosial dan teknik membuat konten yang menarik dan efektif. Materi yang dibahas selanjutnya adalah basic video editing. Pelatihan ini akan membahas teknik dasar dalam pengeditan video seperti penggunaan timeline, trimming, dan splitting, efek visual, audio mixing, dan rendering video. Tempatnya sama di Aula Tunas Daud Unggul Sumbawa Besar jam 18.30 sampai 21. Jadi anak muda 3 hari berturut-turut. Tidak apa-apa ya, bisa ya, liburan diambil 3 harinya. Peserta diharapkan membawa laptop masing-masing karena ini nanti teori dan praktek. Sekali lagi untuk kami membuka pelatihan musik di kelas musik secara online yang lebih diutamakan musik gitar listrik dan gitar bass. Kami sudah dapat 2 pemain musik tapi keyboard. Nah, kami berharap bahwa yang perlu diperlengkapi di sini adalah gitar bass dan gitar listrik. Kalau memang nanti tidak ada, kami akan prioritaskan ke keyboard lagi karena kami punya cadangan keyboard sudah ada 3 orang. Tapi bagi kami sih tidak apa-apa, tidak ada masalah. Cuma kalau bisa prioritasnya yang lowong adalah gitar bass dan gitar listrik. Kami harap kita semua bisa melayani Tuhan melalui apa yang kita bisa, yang ada pada diri kita terutama. Nah, untuk yang mau berlatih bisa menghubungi Bapak Adi atau saya sendiri. Dan sekarang saya panggilkan Shilomita Dina Valentine yang bulan ini adalah bulan terakhir Shilomita untuk ada di Sumbawa. Jadi dia akan melanjutkan sekolahnya di Surabaya. Dan ya secara khusus kami GBI Rock mengucapkan terima kasih. Dan sebelum saya serahkan ke Pak Gembala untuk doa pengutusannya.
Sebelum dari Shelomita ada pesan dan kesan selama pelayanan di Sumbawa ini, saya minta Pak Tudi sudah di depan bersama istri Ibu Yana ke depan dampingi Shelomita. Saya minta sebelum kita doa ada pesan dan kesan apa dari Shelomita. Shalom semuanya. Jadi sebelumnya mungkin saya sharing sedikit. Jadi ya pas awal-awal pelayanan yang menurut saya ya bisa dibilang berkesan. Jadi pernah satu kali itu saya dipercayakan untuk pelayanan hari Minggu, dan ya pasti untuk cari chord itu wajib ya. Jadi saya itu satu saat itu saya tidak menemukan chord tersebut, dan saya ada les sedikit, dan harusnya yang menurut saya itu kalau misalnya les itu ya dibantu cari chord semuanya, dan tapi sama pelatih saya itu dipaksa untuk mencari sendiri. Ya, jadi saya mungkin di situ bisa dibilang jengkel sedikit dan kesal lah. Ya, jengkel semuanya, dan saya berpikir kayak kenapa saya nggak usah pelayanan aja, lebih enak duduk di kursi, nggak usah mikir chord semuanya. Tapi tiba-tiba papa saya itu nggak tahu dari mana, terus datang ke kamar saya, datang nasihati banyak hal. Nah, dari situ saya tersadarkan bahwa saya harus belajar menguasai diri saya dan belajar tidak mudah menyerah. Dari pengalaman ini saya berharap juga teman-teman yang sedang melayani di sini jangan menyerah seperti apa yang saya alami. Terkadang kita juga sepertinya dibiarkan dan berusaha sendiri, tapi percayalah kita punya mentor-mentor rohani yang bisa membantu kita. Saat kita mau cerita, dan mereka juga bisa membantu kita. Dan jangan berhenti berjuang, karena semua ini juga demi diri kita sendiri. Amin. Saya tambahkan, jadi bawa orang ke pelayanan itu tidak mudah. Karena seperti yang saya alami, itu nanti akan banyak mengalami yang seakan-akan dipaksa harus bisa, harus berjuang. Kalau mikir kenyamanan, Cielo pasti mikir lebih nyaman. Satu saat saya lebih stres lagi lihat Cielo. Cielo kan mungkin ya perasaan saya bahwa dia sulit untuk menolak kalau orang ajak pelayanan karena dia bisa musik kan. Rocky butuh dia. Terus gereja juga butuh dia. Yang paling saya ingat itu pada saat Paskah, Jumat Agung dan Paskah itu kan dekat. Rocky latihan, Paskah latihan, Jumat Agung latihan. Nah sementara Cielo ini sekolah di sekolah negeri. Dia baru pulang jam 3:30 sore kalau enggak salah itu. Dia harus latihan hari Kamis untuk hari Jumat kan. Nah itu dia enggak pulang, yang lain sudah pulang, dia masih tetap untuk latihan lagi yang Rocky. Nah dari sini saya menghimbau kita semua, yang mentor-mentor terutama, jangan tinggalkan orang-orang pelayanan. Kesaksian Elo hari ini itu harusnya membuka mata kita masing-masing. Bahwa mereka ini juga, kita harus lihat mereka. Bukan kita hanya bawa mereka ke pelayanan, tapi kita harus lihat mereka juga. Kesulitan, kesusahan yang mereka alami, itu harusnya kita bisa atasi karena apa? Kita sudah hidup di situ. Dan kita membawa jalan untuk mereka bisa mengerti kenapa harus menderita. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Puji Tuhan. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Gembala dan teman-teman pengembalaan GBI Rock Sumbawa yang telah membina kerohanian saya sejak Rocky sampai Roket. Terima kasih juga kepada koordinator RPC yang telah memberikan waktu saya buat bermain musik 3 tahun ini. Terima kasih juga buat koordinator RPC bagian musik yang telah mempercayakan saya ruang pelayanan. Special thanks juga buat Kastin dan semua teman-teman rohani yang bergabung dalam Roket yang memberikan saya kegembiraan dan kenangan indah. Saya
berdoa Tuhan Yesus memelihara anak-anak roket di GBI Rock Sumbawa sehingga bisa menemukan destinasi kita masing-masing dalam Tuhan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih buat GBI Rock Sumbawa dan Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih Shelomita yang sudah memberkati selama pelayanan dia di Sumbawa. Masih usia muda, SMP. Sempat juga dongkol jengkel, apalagi masih kecil ya. Tetapi dia terus berjalan. Itu semua karena apa? Pelayanan dari seorang ayah dan ibu turun kepada anak. Ada satu firman yang mengatakan, Tuhan memberikan pertambahan kepadamu dan kepada anak-anakmu. Pertambahan itu Tuhan berikan dari kedua orang tua sampai kepada anak. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Dukung Shelomita yang besok lusa sudah berangkat ke Surabaya. Kita arahkan tangan kita. Shidela Maya Morsa. Shidela Morasaka. Tuhan sudah memperlengkapi engkau selama engkau ada di tempat ini. Melayani Raja di atas segala raja. Dan Tuhan akan memperlengkapi engkau lebih lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Perjalanan imanmu, perjalanan kerohanianmu bersama dengan Roh Kudus yang akan menuntunmu, membimbingmu, menguatkanmu. Penyertaan Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Jangan takut. Terus arahkan hatimu, pikiranmu kepada Dia. Dan engkau akan melihat pertambahan-pertambahan dari kedua orang tuamu sampai kepadamu. Shelomita. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Shelomita. Dalam nama Tuhan Yesus, pergilah dengan sukacita damai sejahtera. Aku mengutus engkau. Dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena tangan Tuhan sendiri yang menuntun, membimbingmu, menguatkanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Semuanya ini diberikan oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama, yang percaya dan yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.